Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan bersama dalam pelayaran Yunus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Anak-anak, pergi berlayar adalah suatu cara yang baik untuk berlibur. Kamu mendapatkan semua makanan yang bisa dimakan dan mendapatkan sinar matahari serta melihat lautan. Berlayar dengan kapal pesiar memberikan banyak hal yang menyenangkan. Siapa yang tidak senang berlayar? Nah, ada satu orang laki-laki di dalam Alkitab yang mendaftar untuk sebuah pelayaran. Namun, berakhir dengan 3 hari perjalanan yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Yunus tidak senang dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi, bukannya pergi ke Niniwe untuk menyampaikan suatu pesan, Yunus melainkan membeli tiket ke sebuah kota yang berlawanan arah. Ia mengepak barangnya sedikit saja, pergi ke kapal, masuk ke kabinnya, dan tidur siang. Segera, badai besar mengombang-ambingkan kapal. Badai itu bertambah besar hingga seluruh awak kapal ketakutan akan keselamatan hidup mereka. Kemudian badai itu bertambah parah. Para pelaut itu percaya bahwa badai separah ini datang dari Tuhan. Jadi mereka melemparkan undi untuk mencari tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Tuhan membuat undian itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah Yunus. Yunus mengakui bahwa ia lari dari Tuhan dan memberitahu para pelaut untuk melemparkannya keluar kapal. Mereka tidak mau melakukannya, tetapi pada akhirnya mereka melakukannya. Di bawah sana, Yunus dihempaskan ke dalam lautan yang ganas. Dengan segera, laut menjadi tenang. Tetapi itu hanya membantu Yunus untuk sementara waktu saja. Ia terapung jauh dari daratan. Hingga, tentu saja, kamu tahu cerita seterusnya. Seekor ikan besar menelan Yunus, dan mulailah 3 hari pelayaran Yunus. Tidak ada kegiatan yang menyenangkan bagi Yunus pada perjalanan ini. Namun, terdapat banyak waktu baginya untuk memikirkan bagaimana Allah telah menyelamatkan hidupnya dengan mengirimkan ikan raksasa. Ia berdoa agar Tuhan mengampuninya dan berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dari perjalanan di dalam ikan ini.
dalam 3 hari, Yunus mendapatkan jawaban doanya. Ikan tersebut memuntahkannya di daratan. Dengan hati bertobat, Yunus langsung menuju ke Niniwe. Anak-anak, kita tidak tahu dengan pasti jenis binatang laut apa yang telah menelan Yunus. Tetapi itu adalah sebuah pengingat besar bahwa terkadang Allah menggunakan ciptaannya untuk melindungi dan mengajarkan pelajaran kepada kita. Anak-anak, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baru saja kita bersama dalam pelayaran Yunus, sebuah cerita yang kembali mengingatkan kita ketika Yunus mencoba lari dari Tuhan, dan kemudian ia harus menanggung akibatnya. Bahkan, ia harus berada dalam perut ikan yang besar selama 3 hari lamanya. Namun, puji Tuhan, dalam keadaan inilah ia berdoa agar Tuhan mengampuninya dan berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dari perjalanan di dalam perut ikan ini. Dan Tuhan menjawab doanya. Anak-anak, terkadang Allah menggunakan ciptaannya untuk melindungi dan mengajarkan pelajaran kepada kita manusia. Terima kasih kepada Tuhan untuk semua ciptaannya yang ajaib. Hari ini, mari menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita melalui alam ciptaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.